ketika dia masih punya kaitan dengan haknya orang lain, haram masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kalau dia masih punya kaitan haknya orang lain, mesti dia balikin dulu. Kalau kagak, dia diharamkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil, dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada orang punya menzalimi orang lain terus dibiarkan begitu aja. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian satu sama lain, maka jangan saling menzalimi. Disebutkan dalam hadis, dalam nasihat diniyah juga, ketika seorang hamba, dia ada dua orang hamba bersimpuh di hadapan Allah. Dia bilang, ya Rabb, saya ingin menuntut saya dari si zalim ini, dari saudaraku dia ngezalimin saya. Saudara saya muslim ini, dia menzalimi saya, dia ngambil haknya saya. Mungkin hartanya diambil, atau dia gosipin saya, atau dia ngatain saya, atau prasangka buruk kepada saya. Dia ngezalimin saya. Saya ingin ngambil, saya minta keadilanmu. Saya ingin ambil hak saya dari dia. Maka Allah Ta'ala bilang, ya hadza, kamu gak kesian kepada saudaramu? Dia udah gak punya pahala, kebaikannya habis, gak punya kebaikan sama sekali. Maka si orang yang terzalimi ini bilang, ya Rabb, iya deh, dia gak punya pahala, tapi kan saya punya dosa saya tolong pindahin ke dia untuk meringankan saya. Dosa saya pindahkan ke dia. Ini hamba udah gak punya, si zalim ini udah gak punya pahala, dosanya banyak, mau ditambahin lagi dosanya lagi. Kemudian, dan kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah apa amalan si zalim tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala penyayang dan kebetulan menyayangi hamba ini. Maka Allah Ta'ala bilang, wahai hambaku, begini, lihat sebelah sana. Dia nengok, melihat. Saat dia melihat, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala surganya Allah. Rumah, bukan cuma istana, itu bagaikan kota. Lihat itu, istana saking gedenya bagaikan kota. Dia lihat istananya, kemegahannya, udah bagaikan kota tuh istana, megah, istimewa. Bilang, ya Rabb, indah banget, bagus banget. Punya siapa? Apakah itu punya seorang nabi? Allah bilang, bukan, itu bukan punya nabi, bukan punya seorang nabi, pemiliknya bukan seorang nabi. Siapa? Orang yang mati syahid? Bukan orang yang mati syahid. Siapa yang punya itu tempat ziarah? Dia lupaan yang mau urusannya karena ngelihat istana yang megah. Itu buat orang yang mampu membayarnya. Siapa gerangan di hari kiamat orang yang mampu membayar, membeli itu kapling, itu istana? Bilang ada, kamu punya kok duitnya buat membayar itu. Kamu punya, kamu mampu membelinya. Loh, saya mampu. Iya, kamu mampu membelinya. Dengan apa? Ya, biayanya satu, maafkan tuh saudaramu, terus masuk surga. Masuk ke situ. Lagi harap kalau memang demikian saya maafkan, sudah dimaafkan. Kemudian Allah Ta'ala bilang, kamu sudah maafkan dia? Kalau begitu itu istana buat kamu, silakan kamu tarik saudara kamu, kalian berdua masuk ke sana, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bilang, nih lihat, Allah aja mendamaikan antara dua orang yang berselisih, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kalian saling mendamaikan satu sama lain. Ada satu orang dipanggil untuk menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Itu besok semua orang bakal dipanggil menghadap kepada Allah di padang mahsyar untuk diaudit, untuk berhitungan. Dikumandangkan panggilan, liyakum fulan bin fulan lil ardi 'ala Allah. Hendaknya berdiri fulan bin fulan untuk menghadap, diaudit di hadapan Allah Ta'ala. Ini di padang mahsyar, dipanggil dengan suara ini, menghadap dia, ketakutan. Untuk orang-orang pilihan dijadikan tuh, dia itu ditutup dengan apa namanya, ditutup sehingga nggak kelihatan oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar, sehingga kalau ada kesalahan dia nggak dipermalukan. Ada juga orang tuh yang nggak pakai penutup,
Jadi sidangnya terbuka. Dan itu adalah orang yang ingin dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil ada hamba-hamba tertentu begitu dia menghadap kepada Allah taala, itu sidangnya tertutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah taala bilang kepada hamba tersebut, "Abdi, hambaku." Ini hamba udah ketakutan. "Naam ya Rabb." "Kamu ingat gak pada hari sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, kamu bikin dosa ini?" Dia bilang, "Iya ya Allah, saya ngaku." Udah gitu Allah Ta'ala bilang lagi, "Tahu gak jam berikutnya kamu bikin dosa lagi?" "Oh, iya ya Allah, saya ngaku." Terus disebutin tuh dosa-dosanya dia, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dan kesalahan dia. Sampai itu hamba menyangka, udah ada saya binasa, saya mampus, pasti saya langsung neraka. Tahu-tahu Allah Ta'ala bilang, "Abdi, wahai hambaku, itu dosa-dosa di dunia saya tutupin kamu. Ini hari di padang mahsyar juga saya tutupin kamu. Dan saat ini itu dosa yang saya tutupin kamu sehingga gak ketahuan dengan makhluk lain. Hari ini semuanya saya ampunin. Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala." Gembira itu hamba ketika diangkat hijab, kemudian diberikan pengumuman kepada orang yang ada di padang mahsyar, "Qad sa'ida fulan bin fulan sa'adata la syaqawata ba'daha abada." Telah beruntung fulan bin fulan keberuntungan yang gak ada kesialan lagi selama-lamanya. Tuh lihat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Jangan pernah putus asa kepada Allah Ta'ala. Kita tahu dosa kita banyak. Itu kullukum khata'un. Anak Adam, kalian semuanya pendosa. Sebaik-baiknya pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara dosa kita terus kita malah menjauh kepada Allah. Mendekatlah taubat. Siapa sih yang bisa ngampunin semua dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Karenanya itu mendekat, jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Rasulullah bilang, ada orang dipanggil menghadap kepada Allah di padang mahsyar untuk disidang dan ditutup itu. Kemudian Allah Ta'ala bilang, "Abdi," disebutkan oleh Allah beberapa dosanya. "Kamu bikin dosa." Beberapa dosa-dosa dia yang kecil itu disebut, "Kamu bikin dosa ini." Ngaku, "Iya, saya bikin dosa." Disebutin dosa yang lain, ada 3, 4, 5, 10, 20, 30, sampai disebutkan dosa-dosa dia. Masih disisakan tuh beberapa dosa yang banyak, yang besar gak disebut oleh Allah Ta'ala, disebut cuma beberapa. Kemudian itu hamba menyangka dirinya, "Wah, udah saya celaka, pasti masuk neraka." Tahu-tahu Allah Ta'ala bilang, "Itu dosa-dosa kamu yang kamu lakukan, yang kamu diakui, itu dosa-dosa kamu, ya, saya rubah menjadi pahala. Saya ampunkan, bukan cuma diampunin,